Assalamualaikum, perkenalkan saya atas nama Marcella Layuk dari kelas Teknologi Informasi ingin mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Negara Hukum dan Penegakan Hukum. Singkat saja, saya akan membawakan materi yang pertama yaitu Bagian A, konsep dan ciri negara hukum. Yang pertama, pengertian negara hukum. Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah Rechtsstaat atau Rule of Law. Istilah Rechtsstaat dikemukakan oleh para ahli hukum Eropa kontinental, sedang istilah Rule of Law dikenalkan oleh para ahli hukum Anglo-Saxon. Rechtsstaat atau Rule of Law itu sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan yuridis dari gagasan konstitusionalisme. Negara yang menganut gagasan ini dinamakan constitutional state atau Rechtsstaat atau dalam kurung Miriam Budiorjo pada tahun 2008. Oleh karena itu, konstitusi dan negara atau hukum merupakan dua lembaga yang tidak terpisahkan. Yang kedua, negara hukum formal dan negara hukum material. Salah satu ciri penting dalam negara yang menganut konstitusionalisme yang hidup pada abad ke-19 adalah bahwa sifat pemerintah yang fasib. Artinya pemerintah hanya sebagai wasit atau pelaksana dari berbagai keinginan rakyat yang dirumuskan para wakilnya di parlemen. Di sini peranan negara lebih kecil daripada peranan rakyat karena pemerintah hanya menjadi pelaksana atau tunduk pada keinginan-keinginan rakyat yang diperjuangkan secara liberal untuk menjadi keputusan parlemen. Yang ketiga, ciri negara hukum. Negara hukum yang muncul pada abad ke-19 adalah negara hukum formal atau negara hukum dalam arti sempit. Pada uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa negara hukum merupakan terjemahan dari istilah Rechtsstaat atau Rule of Law. Istilah Rechtsstaat diberikan oleh para ahli hukum Eropa kontinental, sedangkan istilah Rule of Law diberikan oleh para ahli hukum Anglo-Saxon. Bagian B, negara hukum Indonesia. Yang pertama, landasan yuridis negara hukum Indonesia. Dasar pijakan bahwa Indonesia adalah negara hukum sekarang ini tertuang dengan jelas pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, perubahan ketiga yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan dimasukkannya landasan ini ke dalam bagian pasal UUD NRI tahun 1945 menunjukkan semakin kuat serta menjadi amanat negara bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum. Yang kedua, perwujudan negara hukum di Indonesia. Operasionalisasi dari konsep negara hukum Indonesia dituangkan dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan hukum negara yang menempati posisi sebagai hukum dasar dan tertinggi dalam tatanan hukum atau legal order Indonesia. Di bawah Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdapat berbagai aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang bersumber dan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Yang ketiga, hubungan negara hukum dengan demokrasi. Hubungan antara negara hukum dengan demokrasi dapat dinyatakan bahwa negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum, namun negara hukum belum tentu negara demokrasi. Negara hukum hanyalah satu ciri dari negara demokrasi. Franz Magnus Soessono pada tahun 1997 menyatakan adanya 5 gugus ciri hakiki dari negara demokrasi. Kelima ciri negara demokrasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara hukum. Yang kedua, pemerintah di bawah kontrol nyata masyarakat. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Yang keempat, prinsip mayoritas. Yang kelima, adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis. Kemudian bagian C, penegakan hukum. Yang pertama, penegakan hukum untuk 3 tujuan hukum. Menurut Jimli Asidki pada tahun 2013, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menegakkan hukum secara konkret berarti memperlakukan hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi.
Yang kedua, cakupan penegakan hukum. Penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni ditinjau dari subjek hukumnya dan ditinjau dari objek hukumnya. Ditinjau dari subjek hukum, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas atau dalam arti luas, dan dapat pula dilakukan oleh subjek dalam arti yang terbatas atau dalam arti sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua objek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia telah menegakkan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya dilakukan oleh aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berlalan sebagaimana seharusnya. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Berhasil tidaknya penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor yang ada dalam sistem hukum. Menurut Lawrence M. Frieden pada tahun 1996 bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni substansi hukum atau substansi of the law, struktur hukum atau struktur of law, dan budaya hukum legal kultur. Jadi menurutnya keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum tersebut. Kemudian yang terakhir, bagian D, aparatur penegakan hukum di Indonesia. Agar hukum dapat ditegakkan menjadi kenyataan yang hidup di masyarakat berbangsa dan bernegara, maka dibutuhkan aparatur penegak hukum. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi atau lembaga penegak hukum dan aparat atau orangnya. Sebagai penegak hukum, aparatur ini termasuk dalam komponen struktur hukum dalam teori sistem hukum Friedman. Siapakah institusi dan orang sebagai penegak hukum di Indonesia? Yang pertama, institusi penegak hukum di Indonesia. Berbicara mengenai institusi penegakan hukum di Indonesia adalah membicarakan lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Kekuasaan kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah sebagai penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Jadi siapakah pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia? Menurut ketentuan UUD NRI 1945, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah mahkamah dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Lembaga peradilan berperan untuk menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Pengadilan sebagai lembaga atau institusi penegak hukum bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya agar mendapatkan keadilan. Yang kedua, aparat penegak hukum di Indonesia. Jika institusi berarti lembaga penegak hukum, maka aparat menunjuk pada orang yang bertugas menegakkan hukum. Penegak hukum adalah seseorang yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pembelaan. Sejalan dengan lembaga penegak hukum yang telah disebutkan di atas, maka termasuk aparat penegak hukum adalah hakim, polisi, jaksa, penyidik KPK, advokat, dan penyidik atau petugas badan lain yang memang diserahi tugas melakukan penegakan hukum, misal petugas di Direktorat Jenderal Imigrasi. Itulah hasil dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.